Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. وحيث قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز fawzan azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, sidang jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbun Jalla Jalaluh dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kesempatan kali ini, pada bulan yang penuh keberkahan ini, pada bulan yang penuh keagungan ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari nikmat yang paling kecil, kita bisa menghirup oksigen yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat dengan mata kita, kita bisa mendengar yang baik dengan telinga kita, malahan dengan tangan dan kaki dan seluruh anggota badan kita, dengan mudahnya kita langkahkan kaki menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini. Itu semua atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakninya Sayyidana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan seorang khatamul anbiya, penutup para nabi, dan beliau juga termasuk Sayyidil Mursalin, penghulu dari segala alam. Di dalam kitab Fathul Majid, Nabi itu jumlahnya 124.000.
Rasul itu jumlahnya 313 orang. Di antara sebanyak itu Nabi, di antara sebanyak itu Rasul, cuma satu yang paling mulia, cuma satu yang paling agung, cuma satu yang umatnya akan ada sampai hari kiamat. Siapa dia? Yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ati babul jannati yaumil qiyamah, telah datang ke pintu syurga pada hari kiamat. Fastaftihu, maka dibukalah pintu syurga. Fayaqul khazin, maka berkata penjaga pintu syurga, man anta, siapa engkau yang di luar? Fa'akulu Muhammad, maka aku adalah Muhammad. Fayaqulu bika amartu alla aftaha li ahadin qablak, aku tidak akan membukakan pintu syurga ini kecuali engkau masuk duluan ya Rasulullah. Maka bangga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senang kita, berbangga kita. Maka kita sebagai umatnya sudah sepantasnya bersolawat kepada beliau dengan sekurang-kurang lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimah, sidang jemaah Aidul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada kita semua agar selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan dan ketakwaan merupakan kunci syurga, dua pokok yang penting untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang berada di bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keagungan, maka tingkatkanlah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimah, sidang jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Hijriah itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bulan Muharram, yang kedua adalah bulan Rajab, yang ketiga adalah bulan Ramadan, yang keempat adalah bulan Zulhijjah. Bulan Muharram mulia karena tahun baru hijriahnya. Bulan Rajab mulia karena peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammadnya. Bulan Ramadan mulia karena kesuciannya. Dan bulan Zulhijjah mulia karena peristiwa Nabi Ibrahimnya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat dan rezeki yang lapang sehingga kita masih dapat hadir di salah satu bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, yakninya adalah bulan Zulhijjah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bulan Zulhijjah menjadi bulan yang mulia. Yang pertama, karena bulan Zulhijjah adalah bulan mulia, dan setelah bulan Zulhijjah pun juga merupakan bulan yang mulia. Bulan Zulhijjah bulan mulia, dan bulan Muharram juga bulan yang mulia. Lalu yang kedua, di bulan Zulhijjah lah segala amalan-amalan sunnah kita kerjakan pada bulan ini, seperti halnya solat sunnah, seperti halnya puasa Arafah, dan bersedekah, yaitu yang lebih baik daripada bersedekah, yakninya berkurban, kita adakan di bulan Zulhijjah ini. Lalu yang ketiga adalah di bulan Zulhijjah inilah ada peristiwa besar Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang wajib kita imani, Nabi yang wajib kita hafal agar bisa menjadi sesuatu yang menjadi pedoman bagi kita semua. Kaum muslimin wal muslimah, sidang jemaah Aidul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan nabi yang wajib kita imani. Nabi Ibrahim juga termasuk Abul Anbiya, ayahnya para nabi, karena banyak keturunannya yang menjadi nabi. Nabi Ibrahim juga digelar sebagai Habibullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim juga termasuk salah satu dari nabi ulul azmi, yakninya nabi yang paling banyak ujian dan cobaannya.
Nabi Ibrahim dari kecilnya sudah diuji, sudah diberikan ujian dan cobaan, sampai ia di waktu senja juga diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu Ibrahim kecil, ayahnya bernama Azar, seorang pembuat berhala. Pada kala itu semua orang menyembah berhala, tapi menurut Ibrahim kecil ini tidak masuk akal. Bagaimana caranya kita menyembah patung? Bagaimana caranya kita menyembah berhala yang tak bisa bicara? Bagaimana caranya kita menyembah berhala yang tak bisa mendengar, tak bisa bergerak, tak bisa melihat? Bagaimana caranya? Tak masuk dalam akal. Sedangkan dia sendiri saja tak bisa ia lakukan, apalagi kalau ia memberikan kedamaian kepada orang-orang lain. Tak masuk di akal Ibrahim yang masih kecil ini. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyendiri di gua. Singkat cerita, ia bertemu dengan Tuhan seluruh penjuru alam, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, dan yang menciptakan seluruh isinya, yakninya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika itu ia pulang ke rumah, ia ceritakan kepada ayahnya, wahai ayah, berhentilah menyembah berhala. Berhala itu tak hidup, berhala itu tak bisa memberikan keselamatan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Namun akhirnya ayahnya berkata, wahai Ibrahim, jangan pernah engkau pijakkan kakimu lagi di rumah ini. Pergi ke sana. Jangan pernah aku lihat lagi wajahmu di depanku. Jangan lagi, pergi sana. Akhirnya Nabi Ibrahim yang kecil diusir oleh orang tuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, sidang jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada waktu kecil saja ia sudah diusir oleh orang tuanya. Singkat cerita, sampailah Nabi Ibrahim remaja, mempunyai tubuh yang kekar lagi perkasa. Ketika itu Nabi Ibrahim datang ke sebuah kuil, tempat orang memuja berhala. Lalu ia berkata kepada orang yang memuja berhala itu, wahai seluruh masyarakat, jangan engkau sembah berhala ini. Berhala ini tak hidup, berhala tak bisa melihat, tak bisa membantu dirinya sendiri. Menyembahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan bulan, Tuhan yang menciptakan matahari, Tuhan yang menciptakan seluruh alam ini. Lalu apa kata masyarakat itu kepada Nabi Ibrahim? Wahai Ibrahim, jangan pernah engkau pijakkan kakimu lagi di kuil yang suci ini. Pergi sana, kami tak mengharapkan kedatanganmu. Akhirnya Ibrahim yang remaja diusir oleh masyarakatnya sendiri. Namun Nabi Ibrahim sebelum pergi ia bilang, tunggulah saatnya berhala-berhala ini semua akan hancur di depan mata kalian. Akhirnya pada suatu hari mereka melakukan hari raya besar. Mereka keliling-keliling kota sambil minum minuman keras. Mereka bergaul dengan perempuan, bergaulan bebas. Lalu ketika itu Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala yang ada di kuil tersebut. Namun tersisa berhala yang paling besar, yang menggantungkan kapaknya di berhala yang paling besar itu. Lalu ketika orang masyarakat ini pulang ke kuilnya, mereka kaget luar biasa. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Siapa yang menghancurkan semua ini? Siapa yang memperbuat semua ini? Lalu apa kata satu orang daripada mereka? Aku pernah mendengar satu orang pemuda akan menghancurkan berhala-berhala ini, akan menghancurkan Tuhan-Tuhan ini, namanya Ibrahim. Lalu Ibrahim dipanggil ke kuil itu. Lalu orang-orang bertanya, "A'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang memperbuat semua ini wahai Ibrahim? Apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim? Lalu Ibrahim pun menjawab, "Tidak. Yang menghancurkan semua Tuhan-Tuhan kecil itu adalah yang paling besar." Lalu ketika itu orang menjawab, bagaimana patung itu mati, berhala ini mati, tak bisa bergerak, bagaimana caranya ia menghancurkan yang lain? Lalu Ibrahim pun menjawab, coba pikirkan oleh kalian, bagaimana caranya kalian menyembah Tuhan yang tak hidup? Bagaimana caranya kalian menyembah Tuhan yang tak bisa melihat? Bagaimana caranya kalian menyembah Tuhan yang tak bisa mendengar? Apakah kalian tak berfikir, wahai orang-orang masyarakat? Mereka dinasehati bukannya tambah insaf,
namun mereka tambah marah kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Raja Namrud pada waktu itu menghukum Nabi Ibrahim dengan membakarnya secara hidup-hidup. Singkat cerita, dikumpulkanlah kayu-kayu, semua kayu, lalu besar kayunya, banyak kayunya. Akhirnya panasnya itu tak terhingga. Dalam suatu riwayat panasnya itu sampai 2 kilometer lamanya. 2 kilometer jaraknya masih terasa panasnya. Lalu pengawalnya disuruh bakar Ibrahim ini cepat, namun tak ada yang berani karena panasnya luar biasa. Akhirnya Ibrahim yang masih remaja diperlakukan secara hina, diperlakukan secara buruk, dibuat tali dari tiang istana, lalu diketapel dari jauh Ibrahim ini. Lalu untuk sampai kepada kayu pembakaran itu, ketika Ibrahim hendak sampai di kayu pembakaran ini, datanglah malaikat Jibril. Apakah engkau perlu pertolonganku wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, apakah engkau disuruh Allah atau karena kasihan? Lalu Jibril menjawab, aku kasihan melihatmu, engkau ingin dibakar hidup-hidup oleh orang-orang ini, padahal engkau ingin mendakwahkan yang benar. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, kalau engkau tidak diperintahkan oleh Allah, kalau engkau tidak disuruh oleh Allah untuk menolongku, minggir. Biar saya saja nanti yang akan menolong kepada Allah, biar saya yang akan mengadukan permohonan kepada Allah. Engkau ciptaan Allah, aku juga ciptaan Allah, biar aku saja yang mengadukan permohonanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau tak hanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang fana, engkau pasti akan mati suatu saat nanti. Minggir, jangan halangi jalanku. Akhirnya singkat cerita, sampailah Ibrahim alaihissalam ke tempat pembakaran. Disitulah kuasa Allah datang. Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin, wassalaman, dan keselamatan bagi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dengan kuasa Allah tak terbakar. Akhirnya ia selamat dari pembakaran secara hidup-hidup tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, sidang jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian pertama diusir dari orang tuanya, lulus. Ujian dibakar hidup-hidup oleh masyarakat di sana, lulus. Sampailah ia di waktu senja. Ia mempunyai banyak kambing dan juga banyak unta. Ia tiap harinya menyembelih unta dan kambingnya untuk dibagikan kepada orang-orang. Lalu karena ia punya banyak kambing dan unta tadi, timbul sifat rianya. Jangankan unta dan kambing, anakku saja kalau Allah perintahkan untuk menyembelih, aku akan sembelih. Akhirnya ia punya anak, namun ternyata ia bermimpi. Ufi bin nadrik ya Ibrahim, bayar nazarmu wahai Ibrahim, di dalam mimpinya. Di hari pertama Nabi Ibrahim tak percaya, bisa saja itu mimpi datangnya dari syaitan, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di malam kedua ia juga bermimpi, Ufi bin nadrik ya Ibrahim, bayar nazarmu wahai Ibrahim. Namun seketika itu ia terbangun. Lalu ia menyembelih beberapa ekor kambing dan unta. Ia masih tak percaya dengan mimpinya. Di malam yang ketiga ia masih bermimpi, Ufi bin nadrik ya Ibrahim, bayar nazarmu wahai Ibrahim. Lalu seketika itu ia terbangun. Lalu baru ia teringat nazarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kambing dan unta, anakku saja akan kusembelih jika Allah yang memerintahkan. Maka waktu itu Ismail alaihissalam masih imut-imutnya, masih lucu-lucunya, masih kecil. Lalu Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada anaknya. Aku bermimpi untuk menyembelih engkau wahai anakku. Apa pendapatmu wahai anakku? Lalu Nabi Ismail menjawab, If'al ma tu'mar, kerjakan apa yang telah diperintahkan wahai ayahku. Nabi Ismail tak durhaka kepada ayahnya. Nabi Ismail tak membantah kata-kata ayahnya, tapi ia nurut kepada ayahnya. Ia taat, ia berbakti kepada orang tuanya. If'al ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakan apa yang telah diperintahkan.
Singkat cerita, pergilah ia ke sebuah tempat penyembelihan. Ismail ini akan disembelih oleh ayahnya sendiri. Tak kuat ayahnya memegang pisau, anaknya sendiri di depan matanya sendiri ingin disembelih oleh ayahnya sendiri. Nangis luar biasa. Anak kesayangannya, anak kesayangan dambaan hatinya dari dulu, pada saat ini di depan matanya ia ingin menyembelih anaknya sendiri. Namun ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran, memberikan ujian dan cobaan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Akhirnya yang disembelih Nabi Ibrahim bukanlah anaknya sendiri, Allah ganti ia dengan seekor domba. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, sidang jemaah Jumat, sidang jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kisah tadi kita dapat mengambil kesimpulan. Ada 3 kesimpulan yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama, hubungan antara orang tua dan anak atau sebaliknya haruslah sepadan. Anak kepada orang tua, khatib juga selaku sebagai anak untuk berwasiat kepada seluruh anak-anak dan juga kepada diri khatib sendiri agar berbakti kepada orang tuanya. Wala taqul lahuma uff, jangan engkau katakan kepada orang tuanya. Janganlah engkau mengatakan sesuatu yang dapat menyinggung hatinya. Karena apa? Ridallahu fi ridal walidain, ridha Allah terletak pada ridho kedua orang tuamu. Wasukhitallah wasukhital walidain, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tuamu. Jangan sakiti hatinya, jangan berkata yang kasar. Taatilah apa yang diperintahkan oleh orang tuamu, berbakti kepada mereka, cium tangan mereka, peluk mereka dengan erat, cium mereka, karena telah bersyukur dilahirkan ke muka bumi ini gunanya untuk menyenangkan hati kedua orang tuamu. Dan khatib juga memberi pesan kepada seluruh orang tua agar membimbing anak-anak ini menjadi yang lebih baik. Hindari ia dari pergaulan bebas, hindari ia dari narkoba, hindari ia dari minum-minuman keras, hindari ia dari pergaulan-pergaulan bebas. Kalau bisa, masukkan anak-anak ke pondok pesantren. Kalau juga tak bisa masukkan anak-anak ke pondok pesantren, maka sekolahkan di mana saya, SMP, SMA, SMK, terserah di mana saya. Namun orang tua harus membimbing anaknya dengan didikan pesantren, dengan didikan yang bernuansa syariah. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, sidang jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nasihat pertama. Nasihat yang kedua adalah untuk kita semua, bagaimanapun rintangannya, bagaimanapun ujian dan cobaannya, maka jangan pernah lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang zaman sekarang yang alasannya terlalu banyak. Oh, aku kadang jarang solat, aku kadang jarang berjamaah, aku kadang jarang mengingat Allah karena hartaku banyak. Kita lihat Nabi yang terdahulu. Nabi Sulaiman adalah Nabi yang paling kaya. Istananya besar dan megah, lantainya terbuat dari granit, di bawahnya ada sungai yang mengalir. Apakah ia pernah lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ia pernah lupa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Ia selalu beribadah walaupun hartanya banyak, ia selalu beribadah walaupun emas setinggi gunung. Akhirnya ia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, saya malas beribadah kepada Allah, saya kadang lalai beribadah kepada Allah karena saya miskin, kekurangan ekonomi. Kita lihat Nabi yang terdahulu, Nabi Isa alaihissalam merupakan Nabi yang paling miskin. Baju solatnya aja bergantian dengan ibunya memakainya. Apakah ia pernah lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ia pernah lupa dalam mengingat Allah? Tidak. Ia selalu beribadah kepada Allah walaupun susah dalam berpakaian. Akhirnya Allah angkat derajatnya. Oh, saya malas beribadah kepada Allah, saya malas mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala karena sekarang saya sedang sakit. Saya kalau berdiri nafas saya sesak, saya tak bisa berdiri lama-lama. Tak ada alasan untuk meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Nabi yang terdahulu, namanya Nabi Ayyub alaihissalam. Anaknya meninggal, seluruh ternaknya meninggal, istrinya semuanya pergi meninggalkannya. Sakit-sakitan badan Nabi Ayub sampai lidahnya saja yang berfungsi. Apakah Nabi Ayub pernah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala?
Apakah ia pernah lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak, malah ia tambah kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Allah tinggikan derajatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, sidang jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada alasan kalau kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada alasan kalau kita meninggalkan Allah karena dunia. Tak ada alasan. Karena hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pada bulan ini kita diharuskan untuk berkorban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika, maka salatlah untuk menghadap Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Maka pada bulan ini kita disunnahkan untuk berkorban. Berkorban itu lebih baik daripada bersedekah. Apa manfaatnya berkorban yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, berkorban itu menandakan kepada kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, berkorban itu menandakan bahwa kita mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, dirikanlah solat, kata Allah, dirikan solat, sami'na wa ata'ana. Allah suruh kita berpuasa di bulan Ramadan, sami'na wa ata'ana. Allah sunnahkan, Allah perintahkan kepada kita untuk berkorban pada bulan kali ini, sami'na wa ata'ana. Kita dengarkan dan kita taati. Jangan tunggu kaya dulu baru bisa berkorban. Namun kalau sudah mampu, silahkan berkorban. Untuk apa rumah besar? Untuk apa harta banyak? Untuk apa mobil mewah? Kalau membeli satu kambing saja dia tidak bisa. Malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana hartanya ia sumbangkan nantinya di akhirat kelak? Kemana ia akan menyumbangkan hartanya di dunia ini? Karena semuanya akan musnah, semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh manusia itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Nanti ketika Allah tanya kepada kita, kemana engkau habiskan harta-hartamu ketika di dunia? Engkau bisa beli mobil, engkau bisa beli rumah yang mewah, engkau bisa mempunyai semuanya, Honda banyak. Namun kenapa satu ekor kambing saja tak bisa engkau belikan? Malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu manfaat berkorban yang lainnya adalah dengan berkorban kita bisa menutupi saudara-saudara kita yang berekonomi rendah. Dengan berkorban mungkin mereka tidak bisa meminum minuman yang segar, mungkin mereka tidak bisa makan daging, namun karena kita telah berkorban, kita bisa menutupi ekonomi mereka, kita bisa membuat hati mereka senang. Pada bulan ini mereka bisa makan makanan daging. Senang kita ketika kita memberi kepada orang yang lebih membutuhkan, karena semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, sidang jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu pesan khatib, ada pepatah kasar yang mengatakan, kalau engkau cari dunia terlalu banyak, maka hatimu tak akan pernah puas. Namun kalau engkau cari akhirat, engkau gali-gali akhirat, engkau pelajari semuanya tentang akhirat, engkau bekerja, beramal seperti amalan akhirat, maka engkau tidak akan pernah lapar di permukaan bumi ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, sidang jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya inilah yang dapat khatib sampaikan. Lebih dan kurang khatib mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari diri khatib sendiri, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh amalan kita, baik puasa kita, baik solat-solat kita, baik korban kita nantinya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang terbaik di permukaan bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat hari raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik li jalalika wa kamalika ala dini barik wa asrafil barik sayyidina wa maulana
محمد وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن التقويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإخوان في فلسطين وفي سوريا وفي أي مكان اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وفي جميع بلادنا المسلمين اللهم دفعنا عن المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا وسوء الفتن وما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ بلادنا يا الله وبالخصوص بلادنا هذا Sipunggu dusun Pulau Masjid min virus corona baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun